Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di setiap kebudayaan selalu ada tahun-tahun tertentu yang dirayakan untuk menjadi proses pendamaian kembali. Kalau misalnya dalam tradisi Tionghoa, Indonesia maupun juga tradisi Chinese yang lain, ada yang namanya Tahun Baru Imlek, Xingyan. Pada saat itu mereka kumpul keluarga, makan bersama, saling memaafkan, saling berbagi dengan murah hati. Kalau saudara-saudari kita yang Muslim, mereka punya Idul Fitri. Ketika kembali ke fitri dan saling memaafkan, bisa memulai sesuatu yang baru lagi. Seperti sebuah proses kalibrasi, mengenolkan kembali. Apa yang tidak jalan dengan baik perlu dikalibrasi kembali. Demikian juga di dalam gereja Katolik, ada yang namanya tahun Jubileum, tahun Yobel. Ketika semua dosa dihapuskan, hutang piutang dilunaskan, dan ada bagi-bagi tanah dan juga resource sumber alam yang kiranya perlu untuk dibagi supaya menjadi rata dan adil. Apapun namanya, prosesnya kurang lebih sama, yaitu kita mengenolkan kembali atau mengkalibrasi. Dan itu dibutuhkan karena dalam hidup bersama seringkali tidak berjalan dengan baik. Saya justru mempunyai ide bagaimana kalau proses kalibrasi itu tidak hanya dirayakan dalam budaya secara lebih luas, namun juga dalam lingkup-lingkup kecil. Seperti misalnya keluarga. Keluarga juga ada kalibrasinya, ada hari-hari pendamaian. Sehingga kalau keluarga-keluarga itu mengalami ketegangan, mengalami ketidakcocokan, sakit hati, ada momen ketika semua dihapuskan. Lalu mulai sesuatu yang baru kembali. Tentu tidak seperti tahun Yobel yang harus nunggu 50 tahun atau 25 tahun. Kalau lingkup keluarga ya mungkin harian. Dan sebetulnya di dalam firman Tuhan sudah dibuat pedoman. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Jadi kalau sudah sampai di rumah, sebelum berangkat tidur, semuanya juga seharusnya sudah beres. Dienolkan kembali. Jangan dibawa tidur sampai esok hari. Itu juga adalah proses kalibrasi. Sekaligus proses kalibrasi itu adalah ungkapan rasa syukur bahwa hidup kita itu mempunyai dimensi yang sangat luas. Bukan sekedar apa yang kita alami. Dan kita sadar bahwa kita semua mempunyai kelemahan. Dan karena kelemahan dan keterbatasan dan dosa kita, maka relasi-relasi kita mengalami kesulitan, mengalami gangguan. Bahkan ada yang sakit hati karena relasi. Itu harus disadari bahwa itu memang terjadi dan sangat mungkin terjadi karena kita semua, masing-masing di antara kita mempunyai kelemahannya masing-masing. Tidak perlu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena pasti relasi itu bersifat saling berkaitan satu sama lain. Bukan hanya yang satu salah, yang satu benar. Yang satu salah, satunya juga salah. Yang satunya benar, satunya juga benar. Maka dalam relasi kalau mencari benar salah pasti kacau. Karena masing-masing mempunyai ukuran kebenarannya masing-masing. Dan karena itu dibutuhkan saat-saat kalibrasi, saat-saat mengenolkan kembali, disetting ulang, supaya bisa memulai sesuatu yang baru. Dan justru di situ ada harapan, di situ juga ada kebaruan, namun juga sekaligus ada ketangguhan. Bahwa kita mampu mengatasi persoalan-persoalan itu dan kemudian sepakat bersama-sama mengenolkan kembali. Sehingga bisa memulai sesuatu yang baru kembali. Tentu sulit kalau kita berpegang terus
pada rasa dendam dan sakit hati. Maka kita perlu mengikhlaskan, memulai sesuatu yang baru. Dan menurut saya dendam sakit hati nggak usah diperjuangkan. Dendam sama sakit hati kok ya diperjuangkan. Lepaskan saja. Supaya bisa memulai sesuatu yang baru. Pada saat itu ada pengampunan, juga ada penghapusan kesalahan dan dosa. Seperti tahun Yobel. Menghapuskan hutang piutang, membagikan sumber daya supaya mempunyai pemerataan yang adil. Sekaligus mengakui bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan, meskipun itu baik, mungkin juga melukai yang lain. Tanpa sadar, disadari atau tidak. Misalnya, kita mempunyai sebuah usaha perkebunan sawit. Tidak ada salahnya berkebun, ada hasilnya. Tidak juga kriminal itu, tapi mungkin ada pohon-pohon, karena namanya multikultur, ada pohon-pohon yang harus hilang. Karena perkebunan itu merupakan perkebunan dengan tumbuh-tumbuhan yang seragam. Bisa jadi juga mengambil sumber air tanah begitu banyak, sehingga kampung-kampung di sekitarnya kekurangan air. Bisa saja, tanpa kita bermaksud jahat. Itu maksudnya. Maka perlu ada sebuah rekonsiliasi, tahun Yobel, juga kalau sekarang ada corporate responsibility ya, CSR, untuk berbagi juga atas keuntungan supaya yang lain juga ikut merasakan. Nah, dalam lingkup-lingkup kita yang kecil bisa dibuat momen-momen ketika semuanya bisa dienolkan kembali. Sebetulnya setiap pagi adalah sebuah hari yang baru, brand new day. Kita tidak perlu mengingat-ingat apa yang sudah berlalu. Justru menyadari rahmat Tuhan saat ini dan kemudian melihat masa depan dengan penuh pengharapan. Maka dengan cara itu kita bisa selalu memulai sesuatu yang baru. Tidak harus nunggu lama. Pada lingkup yang lebih kecil bisa lebih sering, pada lingkup masyarakat yang lebih luas bisa setahun sekali, bisa juga 50 tahun sekali. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menyadari bahwa setiap hari adalah sesuatu yang baru. Setiap hari adalah kesempatan yang penuh pengharapan. Kita setiap bangun pagi mempunyai 24 jam yang sangat terbuka. Untuk apa saja? Literally. Tergantung kita. Apakah mengisinya dengan yang membahagiakan atau kembali ke masa lalu dan kemudian terbelenggu oleh beban-beban masa lalu. Tergantung kita. Maka latihan-latihan tahun Yobel dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil dan sederhana membantu kita terus-menerus untuk selalu bisa melihat kebaruan dalam setiap momen, harapan dalam setiap peristiwa. Karena kita yakin bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan selalu menemani kita. Selalu membuka jalan untuk kita, supaya kita bisa merasakan betapa kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita dicintai begitu besar oleh Tuhan, sehingga kita bisa menemukan kedamaian dan sukacita, dan memancarkannya kepada yang lain. Tahun Yobel atau juga momen-momen untuk pendamaian, kalibrasi, mengenolkan kembali, di belakangnya ada keyakinan bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Kita begitu dikasih oleh Tuhan, dan karena itu kita selalu mempunyai pengharapan. Kita selalu bisa memulai sesuatu yang baru setiap hari. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.